Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemanah semuanya. Berikut kita akan membahas mengenai cara penggunaan Manah Pro dari sisi panitianya, yaitu panitia yang diberikan akses untuk mengelola data. Apa saja sih data yang bisa dikelola panitia di Manah Pro ini? Yaitu semuanya bisa diolah, yang mulai dari pendaftaran ya, kita mulai dari awal ya, dari flow pendaftaran, kemudian nanti flow mengatur plotting target peserta, nah sampai nanti ada namanya absensi registrasi ulang, kemudian edit data dan lain sebagainya. Itu admin bisa melakukan semua yang memang dibutuhkan dalam dalam pertandingan. Yang pertama yaitu mengenai setting turnamennya. Jadi nanti teman-teman panitia setelah menghubungi tim Manah Pro dan sudah disepakati hal-halnya, nanti akan diberikan akses untuk mendapatkan akses sebagai admin di turnamen tersebut. Nah, nanti cara mendapatkan aksesnya itu tinggal screenshot aja halaman ini. Kami butuh emailnya, kayak butuh data ininya sih, nah, nama sama email, atau email aja cukup. Setelah itu nanti akan kita tambahkan sebagai admin. Nah, admin bisa ngapain aja? Nanti admin akan menunya beda seperti ini. Nah, nanti menunya akan seperti ini. Di menu pengaturan di sini ada banyak menunya ya, ada banyak sekali menunya. Nah, nanti yang pertama itu ada edit turnamen. Di sini kita bisa mengisikan banner ya. Misalnya nanti ada update dari banner kegiatannya, misalnya sponsornya bertambah atau ada lain hal yang ingin ditambahkan, perubahan foto poster, itu nanti bisa tinggal di update di sini. Kemudian judul kegiatannya, kemudian kategori ini biasanya diisikan open turnamen gini. Bisa kalau misalnya eventnya bukan turnamen ya, misalnya coaching klinik dan lain sebagainya. Ini kode unik, ini nggak usah dikesampingkan aja. Terus penyelenggara ini bisa diisikan organisasinya, misalnya organisasi di Indonesia seperti Perpatri, Perdana, atau Vespati, atau KPBI, atau Perpani, mana lagi ya, semuanya ya. Afan kalau ada yang kelewat disebut. Nah, itu nanti bisa diisikan di sini penyelenggara sama pelaksana. Kalau memang sama, yang diisi keduanya. Kalau memang beda, misalnya penyelenggara dari pemerintah kota Surabaya, terus pelaksana itu baru nama organisasinya, itu juga bisa kalau memang beda. Kemudian ini tanggal pelaksanaannya, nanti tinggal diisi tanggal berapa, kemudian tanggal selesainya tanggal berapa. Kalau misalnya cuma 1 hari, berarti tanggal mulai dan tanggal selesai itu adalah sama. Kalau misalnya 2 hari ya tinggal disesuaikan. Nah, ini kita juga bisa pendaftaran dibuka kapan. Jadi misalnya ini kita sudah post turnamen itu sekarang tanggal 1 Juni, tapi kita ingin buka pendaftaran itu nanti tanggal 10 Juni. Nah, misalnya supaya nanti teman-teman yang bisa kuota terbatas, dan supaya teman-teman calon peserta itu fair ya kan, dapat pengumumannya terus kapannya, sehingga bisa kuota itu bisa fair didapatkan oleh peserta, nggak yang lebih dulu tahu yang dapat keuntungan. Nah, bisa dibuat daftarannya misalnya 10 hari setelah diposting di Manah Pro, itu juga bisa. Nanti kalau misalnya belum dibuka pendaftarannya, dia akan muncul di Manah Pro, cuman ada tulisannya pendaftaran dibuka pada tanggal sekian jam sekian, seperti itu. Ya, ini sama juga dengan pendaftaran ditutup, ini juga diisikan. Misalnya mau ditutup H-7 atau H-3, nah itu nggak ada masalah sih di Manah Pro, walaupun ditutupnya hari H pun ke Manah Pro masih bisa menghandle. Cuman kalau mepet menutup pendaftarannya, nanti biasanya panitia kan perlu persiapan
masalah pengaturan bantalannya, terus masalah penyiapan konsumsi peserta dan fasilitas peserta yang lainnya. Nah, itu perlu dipikirkan juga mengenai waktu pendaftaran. Kemudian waktu mulai publish, nah ini juga sama ya. Jadi misalnya sudah kita setting di Mana Pro, terus publishnya itu kapan, itu juga bisa disetting. Publish itu terlihat muncul di Mana Pro seperti itu. Nah ini kalau misalnya ini bisa diabaikan aja. Terus kita pelaksanaan, kemudian lokasi itu alamat misalnya lapangan Reformasi, nah atau Stadion Gelora Bung Tomo, nah seperti itu diisi lokasi detailnya. Misalnya kalau lapangannya itu spesifik ya bisa ditulis aja alamat lengkapnya Jalan Wonorejo Timur, misalnya begitu, dan lain sebagainya. Oke, terus ini juga ada jenis event, kita bisa pilih ini eventnya turnamen atau hanya workshop seperti coaching klinik atau pelatihan arommaker dan lain sebagainya. Jadi Mana Pro ini kita nggak batasi hanya untuk turnamen, kita juga harapannya semua kegiatan yang ada hubungannya dengan panahan, walaupun untuk coaching klinik, arommaker, boommaker dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diketahui teman-teman pengguna Mana Pro sehingga dia bisa variatif pengalaman di panahannya, nggak hanya turnamen saja. Kemudian status file publish ini mulai sistem di aplikasinya ya, mau dipublish atau disembunyikan. Kalau misalnya ini masih ada yang revisi nih, disembunyikan dulu, nah itu bisa. Kemudian input score ini diabaikan sih, nggak masalah untuk admin operasional aja. Jadi kalau misalnya aktif berarti scorer itu bisa inputkan skor. Jadi menu tombol input skor itu sudah kebuka gitu, bisa diinputkan. Kalau misalnya belum mulai, biasanya kami setting ditangguhkan supaya scorer itu kalaupun ada yang nyoba dia memang sudah dibatasi secara sistem. Jadi nggak akan ada yang bisa menginputkan skor misalnya untuk coba-coba ya, skorernya pengen coba-coba Mana Pro, ternyata nyobanya di turnamen yang harusnya nggak coba-coba di situ, seperti itu. Nah, ini input skor hanya aktif ketika memang hari H pelaksanaan lomba. Kemudian mode scoring only ini misalnya nih, kalau aktif berarti nanti ketika proses input skor itu peserta selain yang diberi akses admin dan scorer itu nggak akan bisa melihat perolehan skornya seperti itu. Ini bisa untuk kasus apabila butuh waktu nih untuk tim recover dan tim scoring di lapangan agar menginputkan datanya, sehingga kalau misalnya inputnya belum selesai terus pesertanya ini kok begini, ranking saya begini, padahal kan memang belum selesai diinputkan semua. Nah, itu untuk menghandle itu bisa kita mode scoring only-nya diaktifkan seperti itu. Nah, kemudian bisa diakses oleh siapa? Ini otomatis oleh semua orang ya. Kemudian status data turnamen, ini ada production sama sandbox, ini untuk menu developer aja sih sebenarnya. Kemudian jenis turnamen, nah ini open atau close, maksudnya kalau misalnya open berarti bebas, yang daftar itu semua pemanah dari organisasi manapun. Kalau close berarti turnamen itu sifatnya tertutup, misalnya untuk organisasi khusus gitu. Nah, kalau yang close itu kita bisa handle, sebenarnya semua bisa. Jadi nanti ada inputan tambahannya saat pendaftaran tuh nomor KTA peserta sesuai organisasinya masing-masing. Nah, di Mana Pro juga kita ada sistem keanggotaan organisasi ya. Jadi ini semua organisasi bisa kolaborasi. Yang sekarang sudah kolaborasi itu ada baru Perpatri, kemudian ada beberapa organisasi lain yang memang tertarik ya dengan sistem keanggotaan dari Mana Pro ini. Insya Allah juga bisa kita akomodasi. Kalau organisasi yang sudah terintegrasi ya, kerjasama
untuk sistem pendataan anggotanya dengan Manapro. Nanti ketika mendaftarkan di sini di Manapro, tinggal diinputkan aja nomor KTA-nya, itu otomatis langsung terintegrasi. Nah, kalau sudah terintegrasi, enaknya adalah setiap turnamen yang diikuti oleh peserta atau anggota organisasi itu, nanti dia akan menambahkan poin experience, sehingga nanti organisasi tersebut bisa memantau anggota mana saja sih yang memang aktif mengikuti perlombaan. Nah, nanti ada poin-poinnya, kita ada poin-poinnya tersendiri. Misalnya ikut lomba nanti dapat poin sekian, menang lomba pun juga ada poin tertentu juga. Lombanya tingkat provinsi poinnya segini, tingkat kota poinnya segini, tingkat nasional poinnya segini. Nah, itu juga beda-beda, nggak kita sama ratakan semua seperti itu. Nah, kemudian melampirkan bukti pembayaran. Nah, ini kalau memang butuh wajib transfer, dan nanti otomatis kita pilih wajib. Kalau memang free pendaftarannya, nggak pakai biaya pendaftaran, ya nggak usah melampirkan bukti pembayaran. Kemudian bisa mendaftar multiple kategori. Nah, ini maksudnya adalah bisa nggak sih peserta itu mendaftar kategori yang berbeda. Misalnya dia ingin mendaftar kategori U16 dan kategori umum. Nah, itu diperbolehkan atau enggak? Kalau misalnya diperbolehkan, tinggal dipilih boleh. Kalau enggak, ya tinggal dipilih tidak boleh. Kemudian kita juga ada ini fitur baru, collect baju. Kalau misalnya di turnamen itu kita includekan biaya pendaftarannya itu dengan baju. Nah, berarti kan otomatis butuh ukuran baju, ukuran jersey. Nah, itu tinggal kita klik ya. Nanti di form pendaftarannya ada pilihannya, ukuran baju kalian berapa. Ada pilihannya, ada dari S, M, L dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau misalnya enggak usah. Kemudian untuk collect baju tuh nanti ada isian juga tuh, misalnya butuh alamat pengiriman, misalnya caranya online tapi dia pengen pesen jersey. Nah, itu berarti bisa diisi, wajib ada ngisikan alamat pengiriman atau enggak wajib atau jangan gitu. Kemudian ini link Google Maps-nya bisa diisikan apabila sesuai lokasi pertandingannya, gitu aja. Kemudian deskripsinya. Nah, deskripsi ini nanti bisa disusun di WhatsApp gitu, nanti dipaste di sini. Nanti deskripsi ini akan ketika kita klik share itu nanti akan nge-share ke WhatsApp kan. Nah, tuh kalau bisa deskripsi ini disesuaikan dengan template narasi yang mau kita sampaikan, broadcastkan ke teman-teman peserta. Kemudian link THB nanti tinggal diisi. Kemudian link WAG itu maksudnya WhatsApp group ya. Jadi WhatsApp group ini penting. Setiap pendaftar yang menginputkan data di Manapro, nanti selesai melakukan pendaftaran dia akan langsung masuk ke grup WhatsApp. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman panitia bisa koordinasi menyampaikan hal-hal terkait pertandingan di grup itu, supaya peserta dapat mengetahui informasi lebih akurat seperti itu. Nah, urutan ini di skip aja. Kemudian ada nama bank, ada nomor rekening sama atas nama. Ya, ini isikan ya data pembayarannya kemana. Kemudian ini harga single sama harga bundle. Maksudnya harga single itu kalau kita pesan satu ya, misalnya kita kategori Horsbo U16 tadi, ya, kita isikan misalnya 100.000 seperti itu. Kemudian harga bundle ini itu misalnya ada promo nih, dia kalau misalnya lebih dari satu otomatis harganya flat. Misalnya harganya kalau lebih dari 150.000. Nah, itu berarti namanya harga bundle. Kalau ininya harga bundle dikosongi, berarti kalau dia misalnya 100.000 tadi ya, terus kemudian peserta tuh mendaftarkan dua kategori, otomatis bayarnya 200.000. Tapi kalau harga bundle diisi 120, maka nanti bayarnya 150.000 seperti itu. Nah, kemudian nih nama CP sama nomor HP-nya itu bisa diinputkan di sini.
Kemudian kode rahasia pendaftaran. Nah ini apabila nanti yang mendaftar di Manapro tuh hanya orang-orang tertentu saja atau komunitas tertentu. Nah, supaya lebih kita eksklusifkan ya untuk orang-orang tertentu, nanti bisa diisi di sini kode rahasia pendaftaran. Jadi yang bisa mengisi itu hanyalah orang-orang yang tahu kode rahasia pendaftarannya apa. Jadi tinggal diisi misalnya Manapro apa gitu ya. Nanti ketika peserta menekan tombol daftar sekarang tuh nanti akan muncul inputkan kode rahasianya gitu, nanti tinggal diisi ini seperti itu. Jadi kita bisa batasi juga pendaftar yang memang diperbolehkan untuk mendaftar seperti itu. Kemudian ini kode rahasia scorernya. Nah, ini untuk nanti mau masuk akses scorer juga bisa memanfaatkan fitur ini. Oke ya, seperti itu. Itu untuk ID turnamen. Nah ini sangat panjang ya sebenarnya fitur-fiturnya. Nah mungkin itu dulu untuk sesi kali ini. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai kelola kategori dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.